sahabat Teknika dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Maha Putri di 107,7 FM Suara Teknika SMK Negeri 3 Singaraja di gelaran STEMC Flash. Kali ini saya bersama dengan Bapak Dr. Joseph Teguh Santoso MKom, sosok muda yang dari tadi saya ngikutin ya, beliaunya ngasih bimtek padat berisi pokoknya ya. Oke, selamat datang di radio komunitas kami Bapak Jos. Selamat sore. Silakan Bapak. Ya, selamat sore Bu. Senang sekali bisa ikut ngobrol Iya. di stasiun radio komunitas pendidikan 107,7. Ya, 107,7 FM. Luar biasa. Namanya Suara Teknika. Iya, saya juga nggak menyangka Ibu ternyata skillnya juga luar biasa ini. Wah, itu Jadi penyiar ini luar biasa ya. mantan Pak. Oh, masih kerasa ini. Masih kerasa, Iya. syukur. Oke, Bapak, jadi sebenarnya gini ya sahabat Teknika ya, kita menculik ini sebenarnya, menculik Bapak, mencuri waktu beliau supaya bisa hadir dan sharing di sini. Nah, sahabat Teknika, beliau ini barusan memberikan memberikan materi dalam suatu acara yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bali yang bertempat di SMK Negeri 3 Singaraja. Pesertanya adalah guru-guru dan siswa-siswa SMK baik negeri maupun swasta se-Kabupaten Buleleng. Nah, sekolah kita di SMK Negeri 3 Singaraja ini mendapat keistimewaan sebagai penyelenggara karena bisa menghadirkan beliau di sekolah kita dan bisa menculik beliau ke stasiun radio kita, gitu loh ya sahabat Teknika ya. Nah, dalam rangka apa sih beliaunya datang? Nah, beliau ini adalah owner dari toplocker.com. Nah, mungkin bisa saya informasikan di sini bahwa toplocker.com itu telah menjalin kerjasama dengan pemerintah Provinsi Bali tentang pemanfaatan aplikasi Bursa Kerja Khusus atau BKK online Toplocker dalam implementasi Link and Supermatch pada sekolah menengah kejuruan atau SMK negeri dan swasta sebali. Begitu ya sahabat Teknika. Nah, mungkin Bapak dengan usia yang masih muda, dengar-dengar ini sebenarnya sebaya saya Pak ya, baru 42 tahun seperti itu. Nah, Bapak kepikiran untuk mengembangkan sebuah aplikasi seperti Toplocker, ya. Nah, terus dari tadi apa yang sudah Bapak sampaikan, Bapak itu memang kayak menguasai sekali, tahu sekali kondisi tentang anak-anak SMK. Mulai dari bahwa yang sebagian besar anak-anak SMK itu mereka tujuannya supaya bisa dapat kerja. Terus mereka memang yang dari golongan menengah ke bawah. Mulai dari pressure study lah atau apa dan segala macam. Jadi sepertinya memang Bapak tahu persis kondisi SMK dan tamatannya dan di dunia kerja itu seperti apa. Terus sampai gini loh Pak ya, seorang pengusaha, Bapak kan basicnya pengusaha ya. Nah, seorang pengusaha itu kan biasanya ini untung nggak buat gue kan kayak gitu ya. Jadi apa namanya, lebih ke profit gitu. Tapi sejauh yang saya lihat Toplocker ini profit oke, tapi banyak juga misi sosial dan pendidikan di dalamnya. Jadi untuk bagaimana sarana yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak SMK ini yang notabene-nya 80%-nya ya tadi ya memang dari golongan menengah ke bawah, bisa terbantu sekali. Mungkin Bapak bisa menyampaikan kok kepikiran ide seperti itu? Oke, kepikiran ya. Jadi awalnya itu sebetulnya saya seorang pengusaha dalam bidang energi terbarukan, motor listrik, sepeda listrik gitu ya. Dan tahun 2020 itu saya menjadi rektor dari Universitas Sains dan Teknologi. Kemudian dari situlah karena mahasiswa saya itu yang jumlahnya 6.000-an itu rata-rata dari kalangan menengah dan bawah. Nah, jadi memang dari situlah saya berpikir ini bagaimana supaya mahasiswa saya itu sebelum lulus sudah bisa dapat pekerjaan. Karena untuk orang yang ekonominya menengah dan menengah bawah, terus terang linear atau tidak linear itu urusan kedua.
Yang jelas lulus dapat kerja dulu toh, supaya meringankan beban keluarga, ya. Nah, bukan tambah lulus terus jadi beban keluarga, tapi lulus meringankan beban keluarga. Nah, kalau bisa linear syukur, kalau tidak bisa linear, ya dijalani dulu melihat peluang apa lagi yang bisa. Dari situ kita buat sistem, sistem bagaimana memotivasi anak ini semua ya yang cukup banyak. Nah, kemudian kita integrasikan dengan standar-standar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, akreditasi dari Kemdikbud seperti apa untuk politeknik, seperti apa untuk perguruan tinggi, seperti apa untuk SMK, seperti apa. Kita gabungkan, miskan semua, kita baca semua sampai detail, dan PKK itu seperti apa. Kemudian kita create sistemnya, dan ternyata setelah jadi bagus, dimanfaatkan oleh mahasiswa kita, yang sampai akhirnya mahasiswa kita itu 90% lebih sebelum wisuda itu sudah kerja semua. Jadi melihat dari situ, kita berpikir, kita menganalisa sistemnya ini, yang waktu itu belum ada namanya Tokopedia. Kok kayaknya kok bagus, cuman terlalu besar mesin dan pengeluaran untuk sistem ini. Bayangkan ibu buat aplikasi Google Map, tapi yang pakai cuman Kabupaten Buleleng. Ibu buat aplikasi Google Map yang pakai Kabupaten Buleleng. Bisa nggak nanggung ini pengeluaran kosnya? Nggak bisa. Jadi waktu itu kita rasakan ini mesinnya sudah mesin pesawat ini. Tapi kalau yang pakai kita sendiri, kok kita nggak mungkin meneruskan lagi karena engine dari mesin ini terlalu besar, ya. Jadi kita berpikir kalau itu coba deh kita buka untuk SMA SMK, ya SMK terutama Jawa Tengah ini. Ya, dan perusahaan-perusahaan kita tarik semua Jawa Tengah, dan itu berhasil ya, walaupun tetap rugi ya, mesinnya besar ya. Jawa Tengah. Nah, kalau gitu loh, Google Map yang pakai satu provinsi Bali pun itu masih rugi, ya. Ibu nggak bakal bisa pakai gratis Google Map tiap hari kalau yang pakai cuma satu provinsi Bali kan. Kita mikir ya ini nggak bisa, harus berkembang lagi. Akhirnya kita kembangkan sampai satu Pulau Jawa, Bali, barulah Pulau Jawa, Bali dan Kalimantan masuk. Ini baru ada margin. Ini masuk akal nih, ketemu nih hitungannya nih. Terus kita kembangkan lagi Sumatera, dan akhirnya sampai tahun ini terakhir itu Maluku Utara sama Papua. 2023 ini sudah seluruh Indonesia semua. Nah, barulah kita lihat potret besarnya. Nah, ini jadi ini kalau yang pakai tambah banyak, perusahaan itu jadi, ya baru bisa free semua. Setiap hari kita pakai Google, gratis ya? Iya. Padahal itu nggak gratis loh sebelumnya. Iya, betul. Itu iklan, nggak tahu dari iklannya siapa yang digunakan untuk subsidi kan? Iya, sama. Nah, ini sebetulnya nggak gratis Bu. Ibu sedang menggunakan itu. SMK 3 ini Saraswati ini, SMK 3 Singaraja ya, Singaraja ini menggunakan itu sebetulnya tidak gratis. Tetapi ada biaya. Tapi karena dari income dari perusahaan ini, maka itulah yang digunakan untuk menggratiskan. Gitu. Jadi itu circle-nya, dan kita runningkan, dan akhirnya sampai bisa ke titik gratis, bahkan bisa membiayai lebih dari 66 karyawan kita. Kemudian juga bisa kita berkegiatan ke berbagai wilayah untuk memberikan impact dan lain-lain. Nah, itu semua karena ada circle yang benar. Perputarannya benar. Jadi kalau harapan kita ya semakin banyak pengguna, semakin juga banyak perusahaan yang
join. Dua hal ini jika dilakukan bersamaan, barulah kebermanfaatan ini bisa tambah lebih banyak lagi ke SMK lain. Kalau jomblang aja nggak bisa. Ya, anak-anak sekarang kalau masuk ke platform dilihat nggak ada lowongan pekerjaan. Misalkan 1 minggu hanya 2, 5 lowongan pekerjaan, malas dia, malas ngelamar di situ. Tapi kalau satu hari ada 50, 60 gitu kan, Provinsi Bali kan saat ini satu hari sekitar 60, 70 lowongan pekerjaan. Tumbuh harapan. Kayaknya ada nih 60, mungkin aku ada yang keterima 1. Misalkan hari ini tidak ada, besok masih ada lagi 60 lagi, besoknya ada lagi 60. Ada harapan. Perusahaan pun juga di sisi yang lain juga sama. Dia mungkin pakai aplikasi platform yang lain, bisa saja. Mungkin dia perusahaan, tapi efeknya akan berbeda. Ketika dia memakai top locker, dia mencari karyawan, dia melamar mungkin banyak, 50, 100, perusahaan senang. Dari 100 dia bisa pilih-pilih kan. Nah, kalau dia pasang di tempat lain, yang lamar 10, nah dia tidak senang. Itu yang tidak lamar senang dia, dapatnya banyak, gitu kan? Oke, jadi bisa dipilih yang sesuai. Nah, siswa pun juga sebenarnya senang, karena apa? Bisa melihat perusahaan pilihannya banyak. Dia bisa peluang dia untuk mendapatkan pekerjaan juga bisa. Gitu, apalagi sudah dimulai sejak kelas 10. Begitu Bu, itu awal mulai historinya. Akhirnya sampai saya kembangkan satu Indonesia, sekaligus ikut Startup for Industry Kemenperin. Itu kemarin jadi first winner kompetisi Startup for Industry tahun 2022. Itu yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Oke, nah gimana ceritanya Pak ya? Di sela-sela pengembangan terus bisa sampai jadi first winner ya Pak? Jadi kita perlu pengakuan waktu itu. Kita sudah sampai tahap perlu pengakuan, dan kita juga ikut lomba yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, misalkan dari Puspresnas, ya. Tapi mentok sampai final. Nah, kemudian kita berpikir sebetulnya ya mungkin karena standar atau indikatornya indikator itu sedikit berbeda, ada perbedaan, atau mungkin juga bisa jadi mungkin secara akademis kitanya itu kurang memenuhi permintaan mereka, sehingga kita coba, kebetulan ada dari Kemenperin ada lomba itu, dan kita coba lomba itu sudah jalan 3 tahun sih, sejak 3 tahun yang lalu. Ini yang saya ikut berapa, nah kita coba untuk memasukkan startup ini. Waktu itu ada juga startupnya anaknya pejabat-pejabat juga ada masuk. Kita nggak berharap juara 1, kita cuma melihat kayak kompetitornya berat, dan itu kayak paling juara 3 atau 5. Tapi cuma kita yang butuhkan pengakuan, bahwa ini tuh bagus untuk dipakai untuk industri yang butuh karyawan juga banyak. Kita ikut dari 350 atau 380 startup. Masuk, lolos lagi, kurasi lagi sampai tersisa 20, dan 20 harus implementasi dengan berpasangan dengan industri secara real. Dan industrinya harus yang juga membutuhkan kita, dimana juga bisa diimplementasikan industri tersebut. Dan singkat cerita, kita dapat pasangannya yaitu sebuah perusahaan yang ada di daerah Cirebon, Majalengka, pabrik konveksi. Waktu itu kita juga nggak tahu Majalengka itu dari mana, dan saya juga nggak pede. Karena top locker di Majalengka itu saya nggak pernah dengar itu. Kalau di kota besar mungkin agak pede ya, kayaknya ada nih yang bakal melamar. Tapi nyatanya enggak. Saya juga nggak pede, akhirnya kita coba ternyata di luar dugaan. Setelah melalui sekitar 6 bulan proses kurasi dan melakukan semacam job fair dan lain-lain, dan perusahaan itu memperoleh lamaran yang untuk posisi kerja itu 850 pelamar.
dari aslinya yang tiap bulan itu dia susah untuk mendapatkan calon karyawan yang bisa menjahit. Iya. Nah, tapi karena nggak mau relasi sama SMK-nya, Iya. disitulah Bapak Iya. hadir. Oh. Ternyata ada jurusan-jurusan di SMK yang ada non misalnya, dan Iya. ternyata mereka butuh. Butuh pekerjaan. Maka kita kunjungan juga ke SMK-nya, mereka ternyata bisa ya begini, ada ya begini, Iya. itu begini. Nah, inilah teknologi yang memudahkan kita. Ya, betul sekali. Teknologi itu harusnya mempersingkat waktu kerja kita, memudahkan kita, tapi hasilnya jauh melebihi kemampuan kita. Nah, itu teknologi Iya. menurut saya. Iya. Nah, yang benar seperti itu ya. Nah, bukan malah membuat kita tambah repot. Iya. Ya, kita tambah seneng, Iya. tambah kurang kerjanya, tapi hasilnya Hasilnya jauh lebih meningkat. Itu. Nah, itu teknologi akhirnya setelah melalui berbagai proses dipanggilnya kita ke Jakarta. Saya juga nggak pede juara berapa, diundang, ternyata juara 1. Oh, iya. Begitu. Nah, kita senang juga, saya senang sekali. Ternyata ada kementerian yang juga memberikan pengakuan. Apresiasi dengan Itu kerja pengakuan. kerasnya, Ya, ya. pengakuan. Karena ini saya secara pribadi saya berharap Indonesia itu negara yang penduduknya banyak. Betul. Penduduknya banyak sampai nomor 4, naik turun nomor 45 di dunia. Iya. Negara kalau penduduknya banyak, itu kok rasanya nggak mungkin, dan berdasarkan histori sejarah di Indonesia, jumlah lapangan pekerjaan di Indonesia itu tidak pernah bisa sama dengan jumlah penduduknya. Penduduk usia produktifnya. Betul. Bahkan sejak dahulu kala Iya. di Indonesia loh ya. Nah, Ibu bayangkan dengan negara Jepang. Negara Jepang, jumlah penduduknya dan lapangan pekerjaannya itu kebalikannya. Kebalikannya, betul sekali. Di sana penduduknya menurun, lapangan pekerjaannya naik. Bahkan sampai kurang, saya dengar ini terakhir saya butuh 10.000 tenaga, 10 juta karyawan untuk kerja di Jepang. Indonesia dengan sumber daya alam kita dan suhu yang nyaman tiap hari, nggak ada musim dingin, ya kan? Iya. Seneng kan hidup di Indonesia kan? Seharusnya. Seneng kan? Seharusnya. Happy tiap hari, Iya. ya toh? Makanan juga bisa, mau makan apa juga oke ya. Iya, masih organik, bisa. Maka jumlah penduduk di Indonesia yang cukup banyak ini, kemungkinan untuk tambah sedikit kayaknya nggak masuk akal. Iya. Ya, Tambah jadi banyak, iya. kemungkinan 10 tahun lagi Indonesia itu tambah lebih banyak lagi penduduknya. Tapi itu potensi. Karena dari situlah kita melihat bahwa sebagai warga negara Indonesia, kita harus berpikir kalau nanti ke depan jumlah warga negara Indonesia tambah banyak dan jumlah lapangan pekerjaan di Indonesia nggak mencukupi untuk warga di sini. Iya. Apa yang harus kita lakukan? Pasti harus keluar dari negara. Iya. Dan itu strategi yang dilakukan oleh negara yang berjumlah penduduknya peringkat 1, peringkat 2, peringkat India, China ya. Kita lihat di mana-mana. Hampir di seluruh negara itu ada orang China ya. Iya. Entah bagaimana ya, kok ketemu lagi sama orang China di situ ya Bu ya. Nah justru saya berpikir mungkin nggak ya bangsa Indonesia bisa kayak gini nih. Kita berada di semua negara ya. Iya. Jadi Indonesia bisa, dan ini harus dimulai sejak dini, mulai dari karakter siswa atau kerjanya, kesiapan bekerja sebagai pekerja profesional, baik pengusaha atau pekerja profesional. Ya kita ngomong bekerja dulu lah ya, secara global, secara internasional. Mereka harus punya integritas karakter, ya, mindset, attitude semua yang bersifat tidak hanya lokal, global. Jadi diterima nanti bekerja di Dubai misalnya. Itu sudah ya, internasional standar. Sama halnya seperti misalkan tenaga kerja orang dari Singapura, orang dari Jepang, bekerja di Indonesia, standarnya dia betul. itu sudah berbeda sama kita. Nah inilah yang mau kita
garap pelan-pelan. Nah, link and match-nya juga ada. Yang biasanya link and match itu melalui guru-guru di tengah. Nah, guru sekarang banyak beban kerja. Betul. Tahu aja Bapak ini. Tahu. Sesibuk-sibuknya itu tetap lebih sibuk saya. Iya. Saya sebagai rektor juga masih harus urus yang macam-macam. Itu jauh lebih sibuk. Jadi saya betul-betul tahu ini tambah sibuk aja nih kayaknya. Apalagi ke depan nanti misalkan ada pergantian menteri, coba tambah lagi nanti apa TK apalagi. Nah, siapa tahu nanti ada lagi. Yang jelas kita harus siap. Bagaimana kita bisa berinovasi menggunakan teknologi yang mempermudah kerja kita tanpa mengurangi hasil, melibatkan artificial intelligence AI ya. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Jangan sampai kita sebagai manusia malah jadi beban kerja terlalu tinggi yang kita rasakan, tapi sebetulnya beban kerja tinggi ini terjadi karena kita ketidaktahuan kita terhadap teknologi. Iya, betul sekali. Bayangkan ibu kalau misalkan harus naik kendaraan untuk pergi ke Semarang tanpa memakai Google Maps. Iya. Kerasa nggak? Kerasa. Jadi Padahal itu sudah ada loh. Sudah ada. Ya, teknologi itu sudah ada dan boleh dipakai, ibu pakai tinggal nonton gratis. Tapi karena ibu nggak mau, yang susah siapa? Itu saya diri sendiri. Itu saya gue sendiri. Aneh ya? Aneh, benar. Nah, jadi inilah fungsi teknologi ya. Iya. Kita lihat bukan karena bagaimana, tapi karena kita nggak mau pakai, kita sampai susah sebetulnya. Iya, betul sekali. Bayangkan juga ketika lulusan SMK zaman sekarang di 2023 tidak pakai teknologi. Iya. Kira-kira mereka ngelamar kerja di mana sih? Iya, itu dia. Masa dikunjungi satu-satu di luar gitu, naruh lamaran gitu. Kan udah nggak zamannya lagi. Nanti ngeprint sebanyak-banyaknya, kasih satu-satu, kan nggak zamannya lagi kan. Tapi kenapa kalau ada teknologi, kalau mereka tetap nggak mau pakai, kan nanti nggak original kesannya. Pokoknya semua saya mau tulis tangan, ya silakan saja. Ya nggak apa-apa. Ya kita nggak bisa maksain. Iya, tapi kan sudah ada teknologi, ibu mau jalan tanpa Google Maps, ya silakan. Ibu mau pesan makanan, ibu mau masak sendiri, padahal bisa pesan lewat GoFood untuk praktisnya, misalnya kita tutup. Itu semua pilihan gitu ya. Jadi ya silakan. Yang jelas teknologi ini akan selalu Berkembang dan terus membuat manusia di Indonesia ini bagaimana supaya bisa nanti pelan-pelan itu punya kemampuan berteknologi yang bisa setara dengan kualitas dari penduduk dan negara lain. Iya, betul sekali. Kita misalkan mempunyai kemampuan native dalam bahasa Inggris misalkan. Itu bisa bayangkan kalau seluruh generasi muda kita native speaker, speaking Inggrisnya level native, walaupun mirip-mirip Singapura, tetapi apa yang terjadi? Misalkan itu terjadi, ya, 300 juta penduduk Indonesia, hampir semuanya bisa seperti itu. Apa enggak kemana-mana itu? Iya, jadi lebih mudah akses. Apakah semua itu kan ya kan kemana itu semua? Nah, kita perlu persiapan. Gitu. Kita perlu melihat ke depan seperti ini. Ya, sebagai pendidik kita itu hidup untuk memotivasi anak didik kita agar dia punya kemauan untuk belajar. Nah, PR berat guru-guru sekarang di situ Pak. Karena di satu sisi kan kita nggak bisa menutup kenyataan ya Pak ya, fakta bahwa ternyata sekarang teknologi itu seperti uang koin memang. Satu sisi kalau kita bisa memanfaatkan itu, kita bisa mendapat manfaat yang di luar ekspektasi sebenarnya. Tapi di satu sisi itu bisa menjerumuskan. Nah sekarang kan banyak generasi muda kita tuh tadi Bapak sudah sempat singgung bahwa generasi strawberry yang memang rasanya strawberry banget. Nah itu menarik sekali ya sahabat Teknika ya. Jadi kita tidak bisa menutup mata bahwa memang sudah
ada kecenderungan generasi muda kita mindsetnya mungkin karena yang serba instan itu, jadi mereka mau instan, enaknya juga instan, jadi berusahanya itu kurang. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan sedikit tips, clue bagi saya yang guru-guru seperti ini, terus untuk para pendengar juga di rumah, bagaimana supaya kita bisa mengubah mindset anak didik, terutama yang SMK. Karena begitu mereka masuk ke SMK, kan tadi itu top locker dari kelas 10 itu sudah harus diarahkan ya. Jadi anak-anak itu supaya mereka memang benar-benar punya mindset, anggaplah kata gampangnya mindset pengusaha, seperti itu. Sedangkan di satu sisi kita ada kenyataan yang agak pahit lah kalau bisa dibilang Pak, yang generasi strawberry ini. Mungkin bisa Bapak sampaikan. Jadi semua itu berakar pada yang namanya habit Ya. atau kebiasaan. Kebiasaan. Jadi mindset itu awalnya dari kebiasaan. Ada orang yang sudah terbiasa miskin dan dia tidak mau kita arahkan untuk jadi kaya, nggak mau. Maunya apa? Nerima uang saja. Dalam tanda kutip Ya, dan dihabiskan sampai miskin lagi karena memang sudah terbiasa untuk jadi miskin. Ada orang yang bahkan sudah terbiasa dan ditambah lagi nyaman untuk jadi miskin. Zone nyamannya, comfort zone-nya ada di posisi miskin. Nah ini, lalu dia nyamannya di posisi miskin loh, mau dimotivasi buat apa? Lalu memang dia nyaman di situ. Gitu. Karena sudah termindset orang miskin itu tinggal nerimo. Mungkin seperti itu ya. Dan banyak ya seperti itu. Jadi kalau orang bilang zona nyaman, ubah kebiasaan. Pertanyaan saya simpel, zona nyamannya di mana? Kalau zona nyamannya itu nyaman untuk menjadi miskin, nah ya sudah, dibiarkan saja. Jadi didikannya Pak Jos nggak perlu. Enggak. Contoh begini, tadi saya juga mengungkapkan, dunia itu nggak mungkin Bu, satu dunia orang jadi kaya semua. Harus ada yang jadi orang miskin. Supaya apa? Ada yang jadi orang kaya. Gitu ya. Tinggal kita tuh mau pilih bagiannya mana. Kan enak toh, ya. Nah, kita percaya negara yang bertuhan ya kan, mempersilahkan segala sesuatunya ditentukan oleh kita sendiri, ya. Baru nanti didukung oleh yang Maha Kuasa, gitu ya. Tetapi kita ketika menentukan dan kita itu pilihan kita, zona nyaman kita ada di sisi yang sini, ya sudah. Sebetulnya nggak ada yang salah juga. Jadi orang miskin itu apa terus salah? Apa melanggar hukum? Melanggar sesuatu? Kan enggak juga. Gitu. Yang penting bahkan ada pembenaran bidang yang penting kan saya bahagia. Toh saya tiap hari tetap bisa makan. Kan itu ya pertanyaannya. Loh, jadi sebetulnya kalau bisa dibilang, ya bukan salah-salah amat. Yang jadi orang miskin itu ya nggak bukan yang karakternya, mindsetnya, cara mikirnya, yang maunya males aja itu. Sebetulnya ya nggak ada yang salah sama mereka, karena mereka itu penyeimbang keadilan alam semesta kalau saya bilang. Harus ada yang memang seperti itu, supaya orang yang mau berjuang, yang mau mengubah mindset, kebiasaan, menjadikan dirinya naik level, setiap tahun ada kenaikan level dari dirinya, supaya dia punya peluang untuk jadi orang yang berhasil dan kaya. Inilah keadilan. Ya. Kalau kita bisa melihat gambar yang global seperti ini, jadi kita hidup di dunia, kebetulan di dunia ini kita hidup pakai dengan ilmu-ilmu, hukum-hukum yang ada di dunia. Hukum gravitasi itu adanya di dunia, bukan di luar dunia Bu. Mau ya? Benda jatuh dari atas, turunnya ke bawah. Kalau di luar angkasa nggak ada hukum itu. Di dunia orang rajin, kerja keras, pantang menyerah, banyak belajar, kemungkinan besar sama dengan orang sukses. Kemudian itu hukum dunia kan. Orang yang malas, bahkan dari kecil kita pun sudah tahu. Ya. Besi atau meja di depan kita, ibu tendang pakai kaki, kakinya yang sakit.
kita sudah tahu dari dulu. Banyak hal kita tuh sudah tahu. Hidup di dunia harusnya bagaimana sih? Masa nggak ada yang ngasih tahu? Bahkan kita mau ngelakuin apapun sebetulnya hati nurani kita tuh sudah tahu yang ini benar, yang ini salah. Sebagai siswa pun sebetulnya harusnya aku yang begini, harusnya aku yang begini, sebetulnya ada. Tapi ya kembali lagi, inilah kita yang di dunia alam semesta, harus ada yang memang berhasil, harus ada yang memang gagal. Jadi dalam satu kelas nanti itu kira-kira maaf. Jadi dalam satu kelas itu kemungkinan akan ada yang kita akan maksimalkan potensinya menjadi siswa-siswi yang luar biasa, unggulan. Semakin unggul, semakin berkarakter, semakin global. Kita misalkan ada siswa-siswi yang seperti ini, kita potensikan semaksimal mungkin sampai ke titik di mana dia titik tertinggi terbaiknya dirinya. Tapi bagi yang sudah tidak mau jalan, sudah Bu, jangan stres ya. Cukup dimotivasi. Ya, tapi jangan dipaksa. Karena dipaksa nanti dia buka. Dan akhirnya menyerang. Menyerang balik. Nah, ini kita sebagai tidak enak Bu. Iya, betul ya kan? sekali. Saya juga merasakan Bu. Kadang-kala 1-2 orang siswa yang di dalam sebuah kelas dan mereka selalu menolak, mereject, sehingga menghabiskan waktu saya untuk membina mereka. Lebih baik saya tidak stres, saya kasih motivasi, oke, kamu tidak mau, ya sudah, tetapi saya maksimalkan potensi saya untuk siswa-siswa terbaik di kelas tersebut yang bisa mencapai titik terbaiknya, dan semakin global, semakin luar biasa. Iya. Jadi pada intinya sebenarnya kita sebagai pendidik di satu sisi ya Pak ya, apalagi yang pendidik calon-calon tenaga kerja berikutnya ini yang setelah lulus itu kita selalu memotivasi, memberikan masukan, support, dukungan apapun itu, tapi tergantung kembali lagi apakah si anak mau menerima, apakah dia mau membuka diri. Ibaratnya kalau misalnya dia sedang ada di pinggir jurang, kita lempar tali, apakah dia mau menyambut tali itu dan bergerak naik, mungkin seperti itu ya Pak ya. Sebagai pendidik, zaman kita sudah berubah. Ya betul sekali. Kalau misalkan kita harus menguasai semua ilmu yang ada, kepala kita sebagai pendidik memangnya cuma muat gitu. Selain itu kan sudah ada AI, Google, sudah. Dan terlalu banyak yang harus kita pelajari. Bukannya kita itu sebagai pendidik orang yang malas, bukan seperti itu. Tetapi karena sudah berjalannya berbeda. Kalau 30 tahun yang lalu mungkin modul bahan dari atas itu tidak ada internet, itu mungkin hanya kita yang tahu ya, kita nggak tahu. Tetapi begitu masuk sekarang 2023, anak didik kita bisa mengakses semua informasi, ilmu pengetahuan, bahkan tanpa diajari gurunya pun kalau mereka mau itu bisa. Maka fungsi guru apa? Sebagai fasilitator, sebagai orang yang memotivasi, menimbulkan minat belajar dari anak tersebut. Seorang anak didik kita ketika ingin memasak, ingin menjadi seorang koki, pengen jago masak. Saya ingin jago masak masakan Itali, Jepang, Chinese food, Indonesian food, French. Apakah artinya gurunya harus bisa semua masakan tersebut baru bisa ngajarin anaknya? Ya, itu dia. Ya. Bisa klenger gurunya itu. Nah, tetapi coba bayangkan ketika gurunya tersebut mampu untuk memotivasi anaknya. Jika kamu ingin belajar memasak lebih baik, coba dipraktekkan, misalkan dari YouTube. Coba kamu cari-cari di sana. Nah, cari pilih 10 orang yang jago masak nasi goreng, di situ kamu tiru. Ya, bukan artinya kita harus juga sebagai guru ikut masak loh, enggak. Tapi kita mengarahkan di situ, mengarahkan, memotivasi aduh gini-gini, malas atau gimana, dicoba dulu.
nanti saya yang akan ngicipin ngasih nilai. Itu memotivasi ya. Anak termotivasi belajar masak nasi goreng, pikirannya banyak. Ini jadi, bisa sajikan dan rasanya luar biasa. Dan anak tersebut benar. Oke, selanjutnya silakan masakan Jepang. Nah itu fungsi kita, bukan artinya kita sebagai guru terus harus belajar semua. Lah dulu dengan tugas-tugas kita dan ini ya, nanti jenis masakannya masakan Japanese food ada lebih macam lagi, masakan Indonesia food ada macam lagi. Lah kita kan nggak mungkin ya itu ya rasanya dikuasai semua gitu kan. Belum lagi nanti aturan-aturan dari Kemdikbud ada lagi apa ya, kan Merdeka Belajarnya jilid berapa nanti. Apalagi lah ini kan nggak mungkin itu. Jadi fungsi kita motivator untuk anak didik kita supaya dia menjadi pembelajar sepanjang hayat, pantang menyerah, belajar terus sampai mau dia kuasai, dia bisa belajar terus dan tetap ada semangat untuk itu. Itu yang terpenting. Baterainya ada terus di situ. Itu yang akan membawa dia jauh ke unggul dan semakin unggul. Mungkin itu Bu. Oke. Ya. Bapak tidak terasa ini banyak sekali ya hal-hal dari apa yang sudah Bapak sampaikan, ceritanya kita ngobrolnya ngalir begitu, tapi di dalamnya sebenarnya pesan-pesan moralnya banyak sekali. Dan sahabat Teknika mungkin Anda juga sudah bisa menyimak ya, dalam sekali kan beliaunya. Jadi memang menguasai, dan untuk bisa sampai seperti beliau ini tampaknya memang butuh semangat untuk terus belajar. Jadi beliau tadi sudah menekankan bahwa bagaimana kita menanamkan mindset kepada diri kita sendiri dulu, betul ya Pak ya? Supaya kita juga bisa mencontohkan ke anak didik kita, ke anak-anak kita bahwa kita sebagai umat manusia, apalagi sebagai siswa, sebagai guru, itu harus selalu bersemangat dan termotivasi untuk belajar terus dan belajar terus, belajar sepanjang hayat, seperti itu. Oke Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak, kita sangat berharap semoga suatu saat nanti kita akan bisa ketemu lagi dan ngobrol lagi untuk sharing ilmu. Oke, baik sahabat Teknika 107,7 FM, demikian bincang-bincang kita yang sangat bermakna kali ini ya bersama Bapak Jos. Terima kasih atas perhatian Anda dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.